Saudara, tadi malam khotbah tutup tahun itu refleksi diri kita. Banyak orang kalau di akhir tahun itu suka evaluasi pencapaian-pencapaian. Dan banyak orang bangga, itu tidak salah. Oh, saya tahun ini pekerjaan lebih baik. Dari gaji 1 juta bisa jadi 5 juta. Ada orang bilang, wah tahun ini saya yang tadinya kontraktor, tahu kontraktor, kontrak sana kontrak sini, sekarang bisa punya rumah, puji Tuhan. Ada yang bilang, wah akhirnya setelah 3 tahun Desember 2022 lunas motor saya. Nah, ada banyak pencapaian-pencapaian yang biasanya kita hitung, kita nilai dari hal-hal materi. Itu tidak salah. Tetapi kita mau belajar lebih dalam lagi. Saudara punya materi sebesar apapun, sebanyak apapun, itu bisa menjadi fasilitas saudara semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi semua itu pada akhirnya akan kita tinggalkan. Atau bahkan kita masih hidup, barang yang kita miliki, yang kita banggakan, yang kita anggap sebagai sebuah pencapaian bisa rusak dan harus diganti dengan yang baru. Tadi malam dalam refleksi akhir tahun saya mengajak kita untuk berkaca, bercermin melihat diri kita. Bagaimana sepanjang tahun 2022, 365 hari yang sudah kita lewati. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita semakin lebih baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hidup melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Hanya saudara masing-masing yang bisa menjawab. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan sesama? Terhadap orang yang baik kepada kita maupun terhadap orang-orang yang merugikan kita. Sikap kita di sepanjang 2022 kalau diakumulasi, disimpulkan dalam satu kata, apakah kita mengasihi sesama kita dengan tulus atau tidak? Dan yang ketiga, kita bercermin melihat diri kita sendiri sepanjang 2022. Apakah perkataan saya, apakah perbuatan saya, orang yang melihat, yang mendengar, merasakan ada kasih Tuhan yang keluar lewat hidup saya? Apakah perbuatan saya menunjukkan karakter Kristus sehingga kita layak disebut anak-anak Allah? Kalau saudara punya evaluasi terhadap 3 poin ini, hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, saudara akan masuk 2023 dengan lebih berhati-hati, dengan lebih waspada. Ada banyak orang buat resolusi, tetapi tanpa evaluasi, resolusi itu hanya akan menjadi wacana, hanya menjadi kata-kata baik, rangkaian kalimat, rangkaian program yang dibuat setiap awal tahun. Dan setiap akhir tahun itu hanya akan menjadi kehampaan atau penyesalan. Kenapa? Karena semua yang dicapai tidak membawa saudara kepada kekekalan. Tetapi ketika saudara melihat diri, memahami diri dan terus mau berubah di proses. Ketika saudara memperbaiki hubungan dengan sesama. Dan ketika saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu membentuk karaktermu sebagai karakter anak-anak Allah. Dan itu yang Alkitab tulis sebagai harta abadi yang tidak bisa dicuri orang, yang tidak bisa diambil oleh ngengat dan karat. Dan harta abadi itu, karaktermu yang seperti Kristus, akan kamu bawa sampai di kekekalan. Amin. Amin saudara. Oke, yang kedua, waktu ibadah Natal kita sudah belajar tentang waktu dan kesempatan. Ada banyak waktu, semua punya waktu yang sama, 365 hari di tahun 2022. Tetapi setiap orang punya kesempatan yang berbeda-beda. Apa kesempatan yang saudara sudah ambil
Apa kesempatan yang saudara sudah lewati di tahun 2022? Hanya saudara yang tahu. Kuat tadi pagi yang saya bagikan, kadang-kadang kesempatan itu kita tahu betapa berartinya sebuah kesempatan ketika kesempatan itu sudah berlalu. Yang masalahnya kalau kita pakai kesempatan menangkap dan memakainya, puji Tuhan. Tetapi kalau kesempatan itu berlalu kita tidak melakukan apa-apa, itu yang akan membawa kepada penyesalan. Dan penyesalan itu bisa dibawa sampai kekekalan loh saudara. Kalau saudara baca perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya, itu satu-satu perumpamaan yang Yesus ajarkan yang menggambarkan sorga dan neraka. Kalau orang yang masuk di pangkuan Abraham yang kita bilang sorga, dia tidak mengingat lagi keadaan dunia. Kenapa? Karena yang dia terima di sorga itu keindahannya jauh lebih besar, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Sehingga semua keindahan dunia begitu dia masuk di sorga, di kekekalan, tidak sebanding dengan yang dia terima. Sebaliknya, orang yang masuk neraka cuma satu kata, penyesalan. Seandainya dulu aku mau bertobat, seandainya dulu aku mau setia, seandainya dulu aku mau sungguh-sungguh, seandainya dulu aku mau mencintai Tuhan. Tapi semua sudah terlambat. Kalau ada di antara kita yang menyesal kehidupan 2022 kita tidak maksimal, kita tidak melakukan yang terbaik, ayo evaluasi diri dan jadikan 2023 ini tahun yang baru. Kita akan mengakhiri di penghujung dalam refleksi nanti di tanggal 31 Desember 2023 kita sudah memberi yang terbaik. Amin. Khotbah tahun baru pagi hari ini saya ambil dari Amsal pasal yang ke-23 ayat 18. Kita baca sama-sama ayat ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tahun 2023 janji firman Tuhan ada masa depan. Bilang amin. Ada pengharapan. Bilang amin. Di dalam Tuhan. Itu di garis bawahi. Mengapa saya bilang di dalam Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhan yang menjamin masa depan hidup. Hanya di dalam Tuhan saudara bisa menemukan pengharapan. Buktinya, kalau saudara lihat semua prediksi 2023, tidak ada kata yang baik. Amin saudara. Amin. Makanya di dalam Tuhan saudara gak rugi ikut Tuhan. Dan kalau ikut Tuhan, ikutlah Tuhan yang sungguh-sungguh, yang serius. Kenapa? Karena kalau hidupmu di dalam Tuhan, karena kalau kamu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hidupmu ada masa depan. Hidupmu ada pengharapan. Amin. Masa depan orang percaya bukan di bumi ini. Tetapi masa depan orang percaya ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang kita sebut LB3. Amin. Bilang LB3. Langit baru, bumi baru. Kenapa kita harus tembus kepada kekekalan? Kalau kita cuma lihat dunia ini, kita nggak ada pengharapan. Kalau melihat perkembangan dunia ini ke depan, orang bilang madesum. Tahu madesum? Masa depan suram. Tetapi ketika saudara percaya kepada Tuhan, ketika mata rohanimu dicelikkan tembus sampai kekekalan, kamu akan melihat ada langit yang baru, ada bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Amin. Tepuk tangan dulu dong saudara. Ada seorang tokoh, dia bilang begini, kalau saudara kehilangan harta, saudara tuh gak kehilangan apa-apa, karena harta bisa dicari. Tetapi kalau saudara kehilangan kesehatan,
Saudara hilang sebagian hidupmu. Ada dulu almarhumah jemaat, dia sakit ginjal. Dan ketika dia sakit ginjal, suaminya telepon saudaranya yang ada di Jerman, seorang dokter. Dan dokter itu berkata, kalau orang ginjalnya rusak sedikit aja, itu tidak bisa diperbaiki. Dan dia akan terus bertambah rusak, terus sampai habis. Jadi obat-obat pola hidup hanya mencegah bagaimana kerusakan itu tidak cepat, memperlambat. Tetapi untuk ginjal yang sudah rusak menjadi sembuh, pulih seperti semula, itu tidak bisa lagi. Kehilangan kesehatan, kehilangan sebagian hidup. Tetapi jika orang kehilangan pengharapan, dia kehilangan segala-galanya. Masuk 2023, kalau kita punya harapan, kita akan menjalani setiap hari 365 hari dengan semangat, dengan harapan, dengan kepastian. Tetapi kalau saudara sudah tidak punya harapan, habislah hidup. Saya senang tadi malam waktu mendengar kesaksian-kesaksian. Semua kita pasti mengalami apa yang namanya suka, apa yang namanya duka selama tahun 2022. Tetapi saya senang ketika mendengar ada jemaat yang punya satu pengharapan. 2022 oke, saya gagal. 2022 oke, saya punya banyak masalah. 2022 oke, saya jatuh. Tetapi 2023 saya punya pengharapan. Saya mau bangkit, saya pasti menjadi lebih baik lagi. Amin, saudara. Pengharapan itu yang membuat saudara bisa duduk pagi ini di gereja. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, mari kita buka ayat ini sama-sama. Ibrani 6 ayat yang ke-19 dan 20 saya bacakan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tahu Sau? Saya lahir besar di sebuah kota pelabuhan. Itu dari kapal barang yang kecil sampai kapal-kapal besar saya pernah lihat di daerah saya. Itu kapal penumpang besar yang bisa memuat ribuan orang. Kalau dia sandar di satu pelabuhan, hanya satu yang ditancap, jangkarnya. Jangkar dilempar, kapal akan berdiam di posisi itu. Pengharapan seperti jangkar. Pengharapan itu seperti sau yang akan membuat hidupmu tenang, hidupmu tentram, hidupmu tetap fokus kepada tujuannya. Jika pengharapanmu kepada Kristus. Amin. Saudara punya pengharapan gak 2023 ini? Coba lihat sebelah kanan, lihat tatapan matanya. Dari mata bisa kelihatan nih orang ada harapan atau lagi putus pengharapan. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita mau bikin tahun baru nih kan, hari yang pertama ya, supaya kita semangat menjalani 2023. Saya mau kasih tahu bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Bilang sama-sama, di dalam Yesus ada pengharapan. Yesus harapanku. Yesus berjanji sebelum dia kembali ke sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan pergi menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tuhan menyediakan tempat buat kita. Di rumah Bapakku banyak tempat, kata Yesus. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Amin.
Itu pengharapan, itu yang namanya langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Langit baru, bumi baru, itu pengharapan kita. Bilang sama-sama, langit baru, bumi baru, itu pengharapanku. Rumah Bapa, itu pengharapanku. Dan ketika Yesus akan pergi, Dia memberikan satu kalimat, meninggalkan satu kalimat. Damai sejahtera yang kuberikan, damai sejahtera yang kutinggalkan, tidak seperti yang dunia berikan. Kalau dunia definisi damai ketika kantong penuh, ketika tubuh sehat damai, ketika keluarga bisa diatur damai, ketika dompet full damai. Itu definisi dunia. Tetapi ketika sesuatu tidak sesuai dengan yang saudara rencanakan, yang saudara cita-citakan, saudara kehilangan damai. Makanya Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan selama aku meninggalkan kamu. Damai sejahtera itu tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Allah itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Bilang amin. Amin. Posisi kantong penuh, bilang sukacita. Kantong kosong, bilang sukacita. Haleluya. Keluarga aman, tentram, damai, sehat, kuat, bilang haleluya. Keluarga ada sedikit persoalan, goncangan, bilang apa? Haleluya. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Allah itu di dalam kita. Kalau saudara baca Injil Yohanes 14, ketika Roh Kudus turun di dalam hidup orang percaya, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, kamu akan menikmati damai sejahtera yang Allah janjikan. Damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan, tetapi damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Damai sejahtera yang tetap memberikan ketenangan walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Damai sejahtera yang tetap membuat saya tenang teduh walaupun persoalan, pergumulan hidup belum selesai. Amin. Amin, saudara. Saudara punya pengharapan? Saudara bisa tembus ke langit baru, bumi baru? Kalau saya bilang tutup mata 1 detik, bayangkan langit baru, bumi baru. 1, 2, 3. Buka mata. Apa yang saudara bayangkan di kepalamu? Tentang langit baru, bumi baru, tentang rumah Bapa. Bu pendeta, 1 detik baru tutup mata, yang keluar itu kembang api tadi malam 2. Belum kebayang langit baru, bumi baru. Saya cuma mau kasih tahu, kalau saudara tidak meletakkan pengharapanmu di langit baru, bumi baru, kamu akan jadi orang yang paling menderita. Saudara tidak akan menikmati janji-janji Tuhan, walaupun saudara orang Kristen. Tetapi ketika pandanganmu tembus pada kekekalan dan pengharapanmu kamu letakkan di langit yang baru, bumi baru, kamu akan menjadi orang yang paling beruntung yang pernah terlahir di muka bumi. Kenapa? Karena saudara menemukan Allah penciptamu. Amin, saudara. Saya mau ajak kita belajar dari satu tokoh yang namanya Abraham. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya baca untuk saudara. Sekali lagi Ibrani 6 ayat 11 mulai. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri,
karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Amin saudara. Pengharapan akan muncul ketika ada sebuah janji. Kalau saudara baca Alkitab, Alkitab itu terdiri dari 2 kitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Artinya apa? Seluruh isi Alkitab mengandung janji. Amin. Amin saudara. Kita punya pengharapan akan muncul ketika kita mengerti bahwa Yesus pergi menyediakan tempat di rumah Bapa. Dan ada satu waktu janji Tuhan, Dia akan datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya untuk dibawa ke langit baru, bumi baru. Amin. Itu jadi pengharapan. Sehingga ketika saudara menjalani 2023, ada persoalan, ada doa nggak dijawab, ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, itu tidak akan menghilangkan damai sejahtera sukacita di hatimu. Amin. Kenapa? Karena pengharapanmu tembus sampai di kekekalan. Amin saudara. Kita belajar dari tokoh yang namanya Abraham. Abraham itu siapa? Dia seorang yang berasal dari Ur Kasdim. Satu waktu Allah berfirman, Abraham tinggalkan keluargamu. Abraham tinggalkan negerimu. Pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Alkitab tidak mencatat Abraham argumentasi. Yang Alkitab tulis, Abraham meninggalkan keluarganya. Abraham meninggalkan negerinya dan pergi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia menjadi pengembara. Dari satu tempat bikin kemah, pindah ke tempat lain. Sudah nyaman di satu tempat, sudah banyak harta miliknya, terjadi kelaparan. Dia harus mengungsi ke negeri Mesir. Dan ada banyak persoalan yang Abraham alami. Tetapi ketika dia menghadapi tantangan kelaparan, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan, tidak pernah Alkitab mencatat Abraham ingin kembali pulang ke negerinya Ur Kasdim. Tidak ada. Abraham terus berjalan. Sampai satu waktu Allah datang kepada Abraham ketika Abraham sedang galau. Abraham lagi sendiri galau. Dia lagi hitung-hitung hartanya. Wow, kambingku berapa ribu, dombaku berapa ribu, kepunyaanku banyak sekali. Tetapi aku akan mewariskan ini kepada pembantuku karena aku tidak punya anak. Dalam kegalauannya itu Allah datang. Dalam wujud apa kita tidak tahu. Tetapi Abraham tahu yang datang itu Allah. Dan Allah berfirman, Abraham, kenapa kamu galau? Kalau pakai bahasa sekarang. Abraham berkata, Tuhan, aku tahu engkau yang memberkati hidup. Jadi Abraham tuh sudah kaya raya tapi gak pernah lupa bahwa semua berkat dari Allah. Dia bilang, aku tahu engkau yang memberkati aku bisa kaya raya seperti ini. Tetapi Tuhan, aku akan mewariskan semua ini kepada Eliezer hamba. Tuhan berkata apa? Abraham, coba kamu keluar. Malam-malam itu berarti. Dan ketika Abraham keluar, Tuhan katakan, kamu lihat bintang di langit. Abraham lihat ada banyak bintang, pasti gak hujan deras ya, apalagi kilat petir. Karena dia bisa lihat bintang. Dan Tuhan berkata, Abraham, coba kamu hitung banyaknya bintang di langit. Abraham bilang, aku gak bisa hitung Tuhan. Terlalu banyak jumlahnya. Tuhan berkata, demikian nanti keturunanmu. Perjanjian Allah, demikian nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Itu membuat pengharapan di dalam diri Abraham.
Amin saudara. Karena ada janji muncul pengharapan. Tetapi jangan saudara pikir pengharapan itu mudah. Sampai pada penggenapannya Abraham harus menanti 25 tahun. Gak mudah, panjang saudara. Dari tetangga belum nikah sampai sudah punya cucu, janji kepada Abraham belum digenapi. Tetapi satu yang harus kita pegang, Allah bukan manusia. Kalau dia berjanji, dia pasti menepatinya. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Ada tantangan-tantangan yang paling besar, yaitu ketika Abraham menghampiri Hagar. Itu pun atas petunjuk Sarah istrinya. Artinya sah. Tetapi Alkitab bilang itu bukan anak perjanjian. Allah berjanji, aku akan memberkati engkau punya keturunan yang banyak seperti bintang yang gak bisa dihitung lewat Sarah istrimu. Tuhan tidak pernah pakai jalan pintas. Amin saudara. Dan saudara tahu ayat ini, di masa tua Abraham dia menanti 25 tahun. Di usia Sarah yang sudah orang bilang sudah menopause, dia bisa hamil, punya anak. Dan kita tahu cerita mereka sampai hari ini. Abraham, kenapa janji itu bisa digenapi? Karena dia punya pengharapan. Dan yang kedua, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar. Dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kenapa Bu Pendeta? Ada banyak orang Kristen, kita Jemaat Karmel sudah tahu janji Tuhan. Kita punya pengharapan. Tetapi kenapa suka kendor di tengah jalan? Cuman satu alasannya. Karena kita tidak sabar. Bilang sebelah kanan sabar. Sebelah kiri sabar. Baca sama-sama yang ada di depan. 1, 2, 3. Kesabaran membawa kepada mujizat. Ketidaksabaran membawa kepada dosa. Ada banyak kali kita dalam situasi tertekan. Dalam persoalan yang tidak ada jalan keluar. Seakan-akan Tuhan. Akhirnya kita berusaha membantu Tuhan. Kita kasih solusi, Tuhan begini loh. Kita tidak sabar menanti waktu Tuhan. Benar apa betul? Dan saudara yang merasa Tuhan kok lama gak menolong, akhirnya mengambil keputusan sendiri. Jujur, berapa banyak saudara mengalami kegagalan, bahkan jatuh di dalam dosa. Dari doa saya ketika ada masalah, Tuhan berikan solusi, selesaikan masalah. Tuhan diam. Berdoa terus berubah doa. Tuhan berikan saya kekuatan menghadapi semua ini. Enggak ada jawaban juga, tapi kuat. Berdoa lagi berubah, semakin mengerti, semakin lama karena enggak dijawab-jawab. Berdoa, Tuhan biar aku menemukan maksud dan tujuan rencanamu di balik semua ini. Dan saya menemukannya. Ternyata Tuhan memproses hidup saya. Saya belum siap kalau 20 tahun lalu ini sudah gunting pita. Amin saudara. Kita baca sama-sama. Allah tidak pernah terlalu cepat. Allah tidak pernah terlambat. Allah selalu bekerja di waktu yang tepat. Saudara amin kan? Amin. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa lambat sekali? Saya sudah menangis, saya sudah doa, saya sudah puasa. Sudah sekian lama saya dalam persoalan ini, kenapa? Satu hal saya mau katakan berdasarkan pengalaman saya. Tuhan tahu kemampuan diri. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan. Artinya, kalau kamu punya persoalan di 2022 bahkan sampai hari ini belum selesai, Tuhan tahu kamu bisa melewati itu. Dan buktinya saudara ada di 2023. Masalah gak selesai gak masalah. Buktinya saudara masih boleh beribadah pagi ini. Amin. Berarti kan saudara masih percaya kepada Tuhan. Amin.
Amin saudara. Nah Tuhan mau kepercayaanmu naik level lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jangan hanya percaya kepada Tuhan ketika doa dijawab. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan ketika doa-doa kita belum dijawab. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah buru-buru. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bekerja selalu tepat pada waktunya. Amin. Tepuk tangan. Kita tuh kan kalau lagi galau banyak masalah gak bisa mikir. Tetapi setelah semuanya sudah lewat, bisa melewati, puji Tuhan. Oh iya ya Tuhan ya. Kalau dulu Tuhan jawab begini. Seperti ibu-ibu nih, siapa yang doa minta kaya angkat tangan. Siapa yang masih punya suami terus doa minta kaya angkat tangan. Siapa yang ibu-ibu masih punya suami yang hadir pagi ini berdoa minta kaya tapi belum kaya sampai hari ini angkat tangan. Itu karena Tuhan mengasihi rumah tanggamu. Ibu-ibu ini pengen banyak duit, pengen kaya. Padahal suami-suami itu kalau kaya, saudara nanti bukan istri sendiri. Betul gak? Ada punya temennya, mau gak? Mau gak? Makanya ibu-ibu kalau kira-kira gak kuat jangan doa minta kaya, amin. Demikian juga bapak-bapak, jangan doa Tuhan kenapa tidak kaya-kaya. Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan jaga keluargamu. Sekarang yang masakin kamu istrimu, biar dia kerja pulang tetap masak. Kalau kamu kaya, istrimu tidak pernah masuk dapur. Akhirnya yang kamu puji si iemnya. Kenapa? Karena dia yang masak buat kamu. Betul saudara? Amin. Kesimpulannya syukuri apa yang kita miliki. Tetap sabar, kuncinya cuma satu. Abraham menanti dengan sabar. Secara manusia usia sudah tua, sudah lanjut. Secara manusia kok 25 tahun bukan panjang. Panjang banget. Tapi Abraham tetap sabar. Melihat 22 tahun 2023 dengan segala prediksinya, itu tidak membawa harapan. Pekerjaan, keadaan ekonomi, politik, suasana alam semua. Tetapi ingat janji Tuhan. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Di mana aku berada kamu akan bersama-sama dengan aku. Ada satu waktu Yesus akan kembali. Dan Yesus mau selama kita menanti sabar. 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 Karena dia bukan manusia. Dia Allah yang pasti menepati janjinya. Yang jadi perenungan kita. Apakah ketika Yesus datang kembali, dia menemukan kita tetap setia. Dia menemukan diri kita layak untuk dibawa ke rumah Bapa. Itu jadi perenungan kita di tahun yang baru. Amin. Amin saudara. Amsal 23 ayat 18 baca sama-sama. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita tundukkan kepala.